Halo semuanya, selamat datang di panduan visual kita. Hari ini kita bakal bongkar satu fenomena yang, jujur aja ini nyata banget, sering kita temui, tapi sayangnya sering juga salah dimengerti. Mungkin banget Anda atau teman sebelah Anda lagi ngalamin ini sekarang. Kita ngomongin soal burnout akademik, alias kelelahan akademik yang udah di tahap ekstrim. Di sini saya nggak cuma mau ngasih tahu definisinya, tapi kita bakal petakan bareng-bareng gimana sih cara keluar dari lingkaran setan kelelahan ini, tentunya pakai data dan strategi psikologis yang udah terbukti. Coba deh jujur, pernah nggak sih Anda ngerasa capek banget, fisik dan mental rasanya remuk, padahal perasaan semalam udah tidur 8 jam? Nah, kalau jawabannya iya, dengerin ini baik-baik ya. Anda itu nggak malas. Beneran. Anda nggak lagi kehilangan motivasi karena lemah mental. Sama sekali nggak. Yang Anda alamin itu sebenarnya respons fisiologis dan psikologis yang valid banget terhadap tekanan yang udah kronis. Jadi, pas tubuh dan otak Anda seakan-akan mogok kerja, itu tuh alarm peringatan, bukan tanda kegagalan. Biar gampang ikutinnya, ini peta perjalanan kita di sesi ini. Pertama, kita samakan dulu definisi burnout akademik. Terus, kita kenali tanda dan gejalanya. Ketiga, apa sih akar penyebabnya? Keempat, gimana cara pemulihannya pakai teknik CBT? Dan terakhir, perawatan diri buat pencegahan sehari-hari. Singkat, padat, dan langsung ke poinnya. Oke, mari kita mulai masuk ke bagian 1, definisi burnout akademik, memahami perbedaan antara stres biasa dan kelelahan kronis. Gini, langkah pertama buat benerin masalah, ya kita harus tahu dulu bedanya apa. Banyak yang mikir burnout itu cuma nama keren dari stres berat, padahal beda jauh loh. Pas Anda ngalamin stres akademik biasa, Anda tuh masih peduli banget, jantung deg-degan, cemas, dan ada rasa urgensi tinggi kayak, besok deadline harus kelar nih. Tapi burnout kronis, itu beda cerita. Anda udah ngelewatin batas stres itu. Bukannya cemas, Anda malah jadi apatis, mati rasa. Anda bisa aja natap layar laptop berjam-jam, tahu ada setumpuk tugas, tapi ya udah, rasanya hampa aja, nggak ada urgensinya. Anda kehilangan motivasi dan mulai menarik diri. Ibaratnya nih, stres itu terlalu peduli. Kalau burnout itu udah nggak bisa peduli lagi. Kalau dari literatur psikologis resminya, burnout akademik itu didefinisikan sebagai kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental yang bersifat kronis. Coba garis bawahi kata kronis dan tanpa pemulihan yang cukup ya. Ini bukan cuma capek gara-gara 1 minggu nugas full pas ujian akhir. Ini tuh ibarat baterai HP yang terus-terusan dipakai main game berat tapi ngecharge-nya cuma 5 menit. Deplesi energi ini numpuk berbulan-bulan sampai otak Anda benar-benar butuh reset. Nah, sekarang kita ke bagian 2, tanda dan gejala utama. Bagaimana tubuh dan pikiran Anda memberikan sinyal bahaya? Tubuh kita tuh pinter banget. Dia bakal ngasih alarm berupa gejala-gejala fisik pas dipaksa jalan terus-terusan. Secara fisik, Anda mungkin kena kelelahan kronis dan insomnia. Capek sih, tapi pas rebahan mata malah melek karena pikiran muter kemana-mana. Terus, sering sakit kepala, otot tegang, apalagi di daerah leher. Secara kognitif, ada yang namanya brain fog atau kabut otak. Materi yang dulu gampang banget dicerna, sekarang berasa kayak baca bahasa alien. Perilakunya juga berubah drastis. Anda jadi nunda-nunda tugas secara ekstrim. Dan ingat, prokrastinasi ini kejadian bukan karena Anda malas, tapi otak Anda lagi ngehindarin rasa sakit dari tugas yang nambahin stres. Ujung-ujungnya, Anda malah mengisolasi dan menarik diri dari lingkungan sosial. Kalau Anda ngerasa, wah, ini gue banget, tenang, perasaan Anda divalidasi kok sama institusi kesehatan tertinggi. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO udah resmi ngakuin burnout ini dalam 3 inti utama. Merasa energinya terkuras habis, mulai sinis sama kuliah, dan, ini yang paling nyakitin, mulai ragu sama kemampuan diri sendiri. Kayak, gue emang mampunya cuma segini ya? Ingat baik-baik ya, keraguan diri itu cuma gejala dari sindrom ini, bukan fakta soal kecerdasan Anda. Lanjut ke bagian 3, akar penyebab tekanan akademik. Mengapa mahasiswa rentan mengalami kelelahan ekstrim? Terus, kenapa kita bisa terperosok sedalam ini? Dalam psikologi, ada konsep yang namanya Model Job Demands Resources atau JDR. Bayangin aja ini kayak sebuah timbangan. Di sisi kiri ada tuntutan, kayak tumpukan tugas, deadline mepet, skripsi, sampai ekspektasi keluarga. Di sisi kanan ada sumber daya, hal-hal yang jadi penyangga Anda, kayak teman yang asik, dosen pembimbing yang ngebantu, dan waktu istirahat yang cukup. Secara matematis, burnout itu kejadian pas beban di sisi tuntutan secara terus-menerus ngegencet dan ngalahin sisi sumber daya Anda. Jomplang banget rasanya.
Tapi yang jadi poin krusial di sini, kadang kita sendirilah yang tanpa sadar nambahin beban di otak kita lewat jebakan psikologis. Misalnya, kita nganggap kuis dadakan nilainya sekecil apapun, urgensinya sama kayak ujian akhir. Ya jelas energi cepat ludes. Atau kita jadi ngerasa kalau istirahat itu tandanya kita gagal. Ditambah lagi scroll medsos terus ngebandingin diri sama pencapaian orang lain, standar kita jadi nggak masuk akal. Belum lagi sifat perfeksionis kita. Semua jebakan pemikiran ini secara diam-diam melipat gandakan beban kerja Anda. Untungnya, selalu ada jalan keluar, masuk ke bagian 4, pemulihan melalui teknik CBT, mengubah pola pikir negatif menjadi langkah pemulihan konkret. Sekarang kita udah tahu diagnosis dan penyebabnya. Waktunya ambil alih kendali. Banyak pakar dan konselor kampus sangat menyarankan CBT, alias Cognitive Behavioral Therapy. Jangan jiper duluan dengar nama akademisnya. CBT ini pada dasarnya cuma kotak perkakas praktis buat ngelatih ulang otak Anda. Ini cara terstruktur buat nangkep pikiran-pikiran negatif yang sering mendistorsi realita Anda, misalnya dapat nilai jelek satu mata kuliah, langsung mikir masa depan hancur. Nah, CBT bantu Anda ngerem pikiran lebay itu dan menggantinya jadi respons yang jauh lebih realistis dan sehat. Salah satu alat paling ampuh dari CBT yang bisa langsung dipraktikin sendiri adalah thought journaling atau bikin jurnal pikiran. Pas lagi kewalahan, otak biasanya bikin film skenario terburuk. Nah, tuangin aja pikiran itu ke atas kertas, biar kekuatannya hilang. Langkahnya simpel. Pertama, tulis pikiran spesifik apa yang bikin cemas. Kedua, tulis fakta objektifnya. Bayangin Anda lagi jadi kamera CCTV yang netral. Ketiga, nah ini yang paling penting, aktif ganti pikiran cemas itu pakai alternatif yang rasional. Dari yang awalnya, mati gue nggak bakal lulus nih. Diganti jadi, oke, materi bab ini emang susah, tapi dulu gue juga pernah kok ngelewatin ujian yang susah. Teknik berikutnya ini super ngebantu kalau Anda lagi di tengah-tengah serangan panik mikirin kuliah. Namanya metode STOP P. Anggap aja ini rem darurat buat pikiran. S untuk stop, berhenti dulu ngapain pun yang lagi dikerjain. T untuk take a breath, tarik napas dalam-dalam buat ngenangin sistem saraf. O untuk observe, amati aja sensasi di tubuh dan pikiran tanpa menghakimi. P yang pertama untuk pull back, coba mundur selangkah dan lihat gambar besarnya. Apakah tugas ini masih bikin stres 5 tahun lagi dari sekarang? Dan P terakhir practice, pilih langkah paling waras sekarang. Entah itu milih merem 10 menit atau ngechat teman buat minta bantuan. Terakhir, mari melangkah ke bagian 5, perawatan diri dan pencegahan, langkah kecil sehari-hari untuk menjaga keseimbangan. Pulih dari burnout itu udah harus nunggu liburan semester ya. Ini soal gimana Anda merombak kebiasaan harian. Pas lagi burnout, jangan maksa kerja lebih keras. Pangkas tugasnya jadi kecil-kecil. Kalau rasanya berat banget buat mulai nugas, pakai aturan 5 menit. Bikin kesepakatan sama diri sendiri. Gue cuma kerjain 5 menit doang deh. Percaya deh, mulainya doang yang berat. Terus cobain teknik Pomodoro, kerja fokus 25 menit, lalu wajib rehat 5 menit. Ada juga metode 3-3-3, biar beban hari itu nggak numpuk di satu waktu. Dan favorit saya, Eat the Frog, kerjain tugas yang paling bikin malas di pagi hari. Pas energi mental Anda masih 100%, jadi sisa hari terasa jauh lebih enteng. Tapi ingat, semua trik manajemen waktu tadi nggak akan mempan kalau tubuh dan mental Anda nggak beneran istirahat. Tidur berkualitas 7-9 jam itu mutlak, nggak bisa dinego-nego lagi. Bikin batasan atau boundaries yang tegas. Misal jam 7 malam, tutup laptop, dan jangan lirik grup kampus lagi. Sempetin juga ngelakuin hobi murni cuma buat senang-senang. Buang jauh-jauh rasa harus jadi si paling jago di hobi itu. Dan yang paling penting dari semuanya, kalau beban di pundak rasanya udah nggak kuat ditanggung sendiri, minta bantuan profesional kayak layanan konseling kampus itu adalah bukti bahwa Anda cerdas dan berani, bukan tanda kelemahan. Kalau cuma ada satu kalimat yang bisa Anda ingat dari seluruh panduan kita hari ini, tolong resapi ini. Istirahat bukanlah sebuah kegagalan. Istirahat bukan berarti Anda nunda-nunda kerjaan. Istirahat adalah fondasi yang mutlak kalau Anda mau punya performa tinggi. Mesin jet aja kalau digas terus tanpa dikasih waktu pendinginan, pasti bakal rusak. Otak manusia juga persis kayak gitu. Anda sangat berhak untuk beristirahat, tanpa merasa bersalah sedikit pun. Nah, sampailah kita di akhir sesi. Pertanyaan saya buat Anda sekarang sederhana, tapi butuh komitmen. Langkah kecil apa yang mau Anda ambil hari ini juga buat mulai memulihkan energi? Mau nyoba aturan 5 menit tadi? Mulai nulis jurnal pikiran? Atau mau langsung tutup buku Anda sekarang dan tidur lebih awal? Pilih satu aja dan mulai lakuin. Burnout itu datangnya pelan-pelan, jadi pulihnya pun harus selangkah demi selangkah. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktu buat belajar hal ini bareng saya. Jaga kesehatan Anda, dan saya harap panduan ini ngasih pencerahan dan napas baru buat rutinitas Anda. Sampai jumpa!